Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk Bapak Ibu guru sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait strategi saya dalam rangka mewujudkan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Sudah kita ketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki konsep pendidikan yang berpihak pada peserta didik atau berpusat pada murid. Dalam konteks ini saya selaku guru berupaya menerapkan beberapa strategi untuk mewujudkan pemikiran ini sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya. Strategi ini saya terapkan dengan maksud untuk menuntun murid bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaannya, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Strategi yang saya terapkan antara lain, yang pertama adalah memahami konteks diri murid itu sendiri, yang kedua mengintegrasikan konteks sosial budaya. Memahami konteks diri murid. Dalam memahami konteks diri murid, 3 hal yang saya lakukan antara lain: 1. Melakukan identifikasi kebutuhan dan potensi murid. Yang kedua, pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga, pendekatan secara holistik. Memahami konteks diri murid dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan dan potensi murid ini membantu saya dekat dengan murid dan mampu memberikan pelayanan pembelajaran yang optimal. Hal ini saya lakukan dengan memberikan angket atau kuesioner tentang minat, bakat, dan sesuatu yang mereka sukai. Setelah itu kemudian kami melakukan observasi saat interaksi di kelas dan juga memberikan jurnal harian untuk diisi murid. Pada momen-momen tertentu kami juga melakukan wawancara individu maupun diskusi kelompok. Harapannya adalah kami bisa betul-betul memahami potensi diri murid dan kebutuhan akan belajar murid. Yang kedua, pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak Ibu guru sekalian, setiap murid memiliki gaya belajar dan juga tingkat pemahamannya yang berbeda. Maka kita selaku guru perlu memfasilitasi hal tersebut agar murid mampu belajar dengan baik dan dengan nyaman. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menyediakan berbagai buku, artikel dengan tingkat kesulitan yang berbeda pada topik yang sama. Selain itu, kadangkala saya juga menggunakan video, audio, dan juga gambar. Pada kesempatan-kesempatan lain, saya juga memberikan murid untuk memberikan tugas atau mengumpulkan tugas dalam bentuk poster, menulis esai ataupun presentasi produk. Sehingga betul-betul pembelajaran yang berdiferensiasi ini mampu kita wujudkan pada pembelajaran kita pada peserta didik. Yang berikutnya adalah melakukan pendekatan holistik. Ini membantu saya memahami tentang latar belakang, keluarga, dan kondisi psikologi murid. Yang pernah saya lakukan adalah mengajak peserta didik atau murid melakukan proyek pelestarian lingkungan melalui kampanye pengurangan sampah plastik. Karena pada tahun ini alhamdulillah sekolah kami sudah memulai dengan program adiwiyatanya. Kegiatan yang lainnya adalah sebelum memulai pembelajaran, kita melakukan bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk membantu murid menenangkan pikiran dan juga meningkatkan konsentrasi. Strategi yang kedua yang kami terapkan yaitu mengintegrasikan konteks sosial budaya dalam lingkungan sekitar. Yang pertama, pemanfaatan budaya lokal. Menggunakan kebudayaan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar membantu murid untuk memahami langsung keterkaitan budaya dengan materi belajar. Sebagai contoh,
Pada momen-momen mendekati bulan Juni ini, tepatnya di tanggal 6 Juni nanti, di daerah Ponorogo akan melaksanakan kegiatan Grebeg Suro, di mana di sana ada kegiatan pawai lintas budaya, sehingga murid-murid kita mampu mengamati secara langsung kegiatan tersebut dan bisa digunakan sebagai sumber media belajar yang memang mengalaminya tersendiri oleh murid kita. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Dengan penugasan proyek ini membantu murid untuk meningkatkan pemahaman dan eksplorasi. Penugasan yang saya berikan adalah memilah dan memilih berbagai jenis sampah yang ada di lingkungan sekitar murid. Sehingga dengan melakukan hal ini murid mengalaminya secara langsung dan mampu menceritakan pengalamannya dengan baik. Tentunya Bapak Ibu guru sekalian, dalam melaksanakan kegiatan ini kami tak lepas dari tantangan-tantangan yang kami hadapi. Antara lain, tantangan itu lahir dari keberagaman latar belakang murid, baik budaya, sosial, ekonomi, dan keluarga, yang dapat mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi di sekolah. Tantangan berikutnya, jadwal yang padat menyebabkan kesulitan menyediakan waktu untuk memahami setiap murid secara mendalam. Tantangan ketiga, beberapa murid ada keengganan atau kesulitan untuk membuka diri dan berbagi pengalaman atau perasaan mereka. Dari tantangan-tantangan tersebut, kami mengambil solusi-solusi untuk menyelesaikan tantangan yang kami hadapi. Antara lain, yang pertama, melakukan asesmen awal dengan benar dalam rangka memahami latar belakang dan kebutuhan setiap murid. Asesmen ini kami lakukan untuk memilah dan memilih serta mengelompokkan beberapa murid sesuai dengan kebutuhannya dan juga sesuai dengan latar belakangnya. Solusi yang kedua, membuat catatan singkat tentang observasi setiap murid secara teratur, baik observasi dalam kelas maupun dalam keseharian murid ketika berada di sekolah. Yang ketiga, menyediakan waktu konsultasi mingguan di luar jam pelajaran untuk berbicara kepada murid secara individu. Ini akan menimbulkan keberanian murid untuk terbuka dan menyampaikan segala bentuk permasalahannya. Solusi yang keempat, menggunakan aktivitas kelompok kecil atau diskusi untuk membantu murid yang masih enggan atau masih tertutup agar merasa lebih nyaman dalam berbagi. Demikian strategi yang saya lakukan dalam menerapkan pendidikan berpusat pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru yang berbahagia, masih banyak strategi-strategi lain yang mungkin bisa Bapak Ibu kembangkan, namun ini sebagai gambaran bahwa strategi ini pernah kami lakukan dan pernah kami laksanakan di sekolah kami, dan alhamdulillah kami terus belajar untuk meningkatkan diri dan juga untuk membantu menuntun siswa untuk bisa berpusat pada kepentingan peserta didik. Demikian Bapak Ibu paparan strategi dari kami. Banyak kekurangan, banyak kekurang sempurnaan dalam kami menyampaikan. Kami mohon maaf, terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.